Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen, saya Ika Hardianti Ramdhani akan mempresentasikan sebuah jurnal berjudul Analisis Protein pada tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan menggunakan media air cucian beras, dan air kelapa. Penelitian ini dibuat oleh Dirga Nurisha Ashari dan Agus Dwi Jayanti. Penelitian ini diterbitkan di Journal of Science and Applicative Technology. Berikut adalah presentasinya. Pendahuluan. Protein merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel hidup dan merupakan 50% atau lebih dari berat kering sel. Protein ditemukan di dalam semua sel dan semua bagian sel. Protein juga amat bervariasi. Ratusan jenis yang berbeda dapat ditemukan dalam satu sel. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Kacang hijau atau Phaseolus aureus L merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, seperti bubur kacang hijau, bahan kue, dan lain-lain. Tanaman ini mengandung zat gizi antara lain amilum, protein, besi, belerang, kalsium, minyak lemak, mangan, magnesium, niacin, vitamin B1, A, dan E. Di masyarakat, limbah air cucian beras dan air kelapa kadang kurang dimanfaatkan, padahal kedua itu memiliki manfaatnya masing-masing. Air kelapa mengandung dua hormon alami, yaitu auksin dan sitokinin, yang dapat bermanfaat sebagai hormon pertumbuhan pada tanaman, sedangkan air cucian beras mengandung asam lemak, vitamin, mangan, fosfor, zat besi yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen penentuan protein dalam sampel yang dikecambahkan pada media yang berbeda dengan metode Jedal. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang hijau Phaseolus aureus L. Varietas Golden Grain yang diperoleh di daerah Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dikecambahkan menggunakan media air cucian beras, dan air kelapa, kemudian dibuat tepung kecambah. Alat-alat yang digunakan adalah ayakan, blender, buret, corong, Erlenmeyer, gelas piala, gelas ukur, labu ukur, neraca analitik, oven, penanggas air, pipet volume, alat destilasi, alat destruksi. Bahan-bahan yang digunakan adalah air limbah cucian beras, air limbah kelapa, air suling, asam borat, asam sulfat, biji kacang hijau Phaseolus aureus, indikator Brome-Cresol Green, indikator PP, natrium hidroksida, natrium karbonat, nidhidrin, raksa 2 nitrat, selenium, tembaga 2. Untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, di mana sampel diambil secara acak pada suatu wilayah yang dianggap homogen. Untuk pengambilan media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air, limbah air cucian beras, serta limbah air kelapa yang diambil di tempat pengolahan kelapa yang terdapat di salah satu pasar tradisional di Kota Makassar, Provinsi. Dalam metode penelitian ini ada menggunakan dua analisis, ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif. Ditimbang 100 mg serbuk sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian tambahkan 50 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer dan kocok, kemudian dipanaskan dan saring sampel. Larutan hasil penyaringan selanjutnya dilakukan pengujian.
Uji yang pertama yaitu uji Nidhydrin. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades. Ambil 1 ml sampel, tambahkan 1 ml reaksi Nidhydrin, kemudian panaskan sampai mendidih. Reaksi positif terbentuknya warna biru. Uji yang kedua yaitu reaksi Biuret. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades. Ambil 1 ml sampel, tambahkan 1 ml NaOH 10%, kemudian tambahkan 1 ml larutan CuSO4 0,1%, kocok. Reaksi positif terbentuknya warna biru ungu. Uji yang ketiga, reaksi Milon. Dibuat larutan sampel 2% dalam Aquades. Ambil 1% sampel, tambahkan 5 tetes larutan HgO3 20,1 normal, kemudian panaskan sampai mendidih. Reaksi positif terbentuknya endapan merah. Analisis kuantitatif. Penentuan kadar protein dilakukan dengan menggunakan metode JEDAL. Metode JEDAL terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap destruksi, destilasi, dan tahap hasil dan pembahasan. Dari slide di video ini, dari hasil analisis kualitatif yang kita lihat, yaitu melalui uji Nidhydrin, uji Milon, dan uji Biuret, diperoleh hasil yaitu ketiga tepung kecambah kacang hijau positif mengandung protein. Hal ini ditandai dengan terbentuknya warna ungu biru Nidhydrin, merah Milon, dan warna ungu Biuret, di mana warna tersebut terbentuk karena adanya reaksi yang terbentuk antara masing-masing reaksi dengan protein pada tepung kecambah, seperti pada gambar tabel 1. Sedangkan pada hasil analisis kuantitatif protein dengan menggunakan metode JEDAL menunjukkan bahwa tepung kecambah kacang hijau dengan kandungan kadar protein tertinggi yaitu perkecambahan menggunakan media air kelapa, yaitu 32,06%, media air cucian beras 31,19%, dan media air 28,5%. Dari tampilan diagram kadar protein dalam tepung kecambah kacang hijau menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi sebesar 32,06% yang dikecambahkan dengan menggunakan air kelapa. Hal ini disebabkan karena air kelapa mengandung banyak nutrisi yang berguna bagi proses perkecambahan seperti kalium, gula, protein, serta memiliki beberapa hormon alami yang berguna bagi pertumbuhan kecambah, yaitu auksin dan giberelin. Perendaman biji kacang hijau dalam kelapa dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan biji tersebut untuk berkecambah karena adanya kandungan hormon pertumbuhan, yaitu giberelin pada air kelapa tersebut. Sedangkan untuk tepung kecambah yang dikecambahkan dengan menggunakan air cucian beras, kadar protein yang diperoleh yakni 31,19%. Hal ini disebabkan karena air cucian beras memiliki kandungan nutrisi yang berlimpah, yaitu karbohidrat berupa pati, protein, glutein, selulosa, hemiselulosa, gula, dan vitamin yang tinggi. Karena air cucian beras mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, karbohidrat bisa jadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin, dua jenis bahan yang banyak digunakan dalam zat perangsang tumbuh buatan. Auksin bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan kemunculan tunas baru, sedangkan giberelin berguna untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, kesimpulan dari hasil jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa dengan adanya penambahan media pada proses perkecambahan kacang hijau terdapat perbedaan kadar protein. Kadar protein pada tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan dengan media air kelapa memiliki kadar protein yang tertinggi yaitu 32,06%. Diikuti dengan tepung kecambah kacang hijau yang dikecambahkan dengan media air cucian beras yaitu 31,19%, dan yang terendah adalah tepung kecambah kacang hijau
yang dikecambahkan dengan media air sebesar 28,50%.